Babak 981, Pernikahan Besar. Julian mengabaikan Evelyn. Oke, aku tidak akan memberitahumu lagi. Kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Saat kamu menikah besok, kamu harus menunjukkan energimu. Ada banyak pejuang yang muncul kali ini. Jangan memasang wajah datar dan membuat para pejuang dunia tertawa. Evelyn pergi sambil tersenyum. Malam itu panjang. Julian tidak bisa tidur. Dia telah menunggu kabar. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya. Pagi-pagi. Seorang murid dari Istana Yihua datang dengan pakaian baru. Ini kostum merah. Pernikahan Evelyn bergaya retro, bukan pernikahan modern. Julian tidak menolak dan berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, dia pergi ke aula utama Istana Yihua di bawah kepemimpinan murid Istana Yihua. Ketika dia sampai di aula utama, sudah banyak orang berkumpul di sini. Di antara mereka, ada banyak orang yang dia kenal. Begitu dia datang, Kelvin, yang sedang minum dengan beberapa orang, berdiri lebih dulu, berjalan mendekat, menepuk bahu Julian, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Visser, selamat telah menikahi 3 istri sekaligus. Ini adalah sesuatu yang diimpikan semua pria di dunia." Julian tersenyum pahit. Saat ini, Evelyn datang. Hari ini Evelyn mengenakan rok merah. Dia cantik. Begitu muncul, menimbulkan sensasi. Wow, pengantin yang cantik sekali. Julian sangat senang. Sangat indah, seperti peri. Dengan kemunculan Evelyn, Priscilla dan Melanie keduanya muncul. Keduanya mengenakan rok merah yang sama. Ketiganya seindah bunga. Yang satu memang menakjubkan, tapi ketiganya digabungkan hanyalah pemandangan terindah di dunia. 3 orang muncul dan semua orang berdiri. Evelyn berkata dengan murah hati, "Semuanya, mereka yang datang ke sini adalah tamu. Jangan dibatasi, makan dan minum yang enak hari ini." Dia mengambil inisiatif untuk menyapa semua orang. Kemudian dia berjalan menuju Julian sambil tersenyum, berinisiatif memegang lengannya, dengan tatapan intim, dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah pakaian itu masih cocok untukmu?" Julian mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Baginya, pernikahan ini hanyalah lelucon. Evelyn menganggapnya serius, tapi dia tidak menganggapnya serius. Tunggu sampai malam untuk menanyakan keberadaan Vivi. Setelah bertanya, Vivi diselamatkan, dan sandiwara pun berakhir. Adegan itu sangat meriah dan penuh gelak tawa. Banyak orang datang untuk menyapa Julian. Beberapa orang bahkan bertanya kepada Julian dengan suara rendah tentang keberadaan Sarah. Mengenai hal ini, Julian tidak mengatakan sepatah kata pun. Waktu berlalu menit demi menit. Sebentar lagi, hari sudah siang. Saatnya beribadah. Julian berdiri di tengah aula. Evelyn di sebelah kiri, Priscilla dan Melanie di sebelah kanan. Waktu yang baik telah tiba. Suara petugas pernikahan terdengar. Sembahlah langit dan bumi. Istana Yihua memuja langit dan bumi. Di kaki gunung Istana Yihua, sekelompok orang muncul. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah hijau, diikuti oleh Victor, dan beberapa murid biasa dari Sekte Tianjue. Pemimpinnya tidak lain adalah kakak tertua dari Sekte Tianjue. Itu baru muncul di bumi beberapa hari yang lalu. Dia awalnya ingin perlahan-lahan berurusan dengan para pejuang bumi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Julian akan menikahi seorang istri dan semua pejuang dari dunia akan berkumpul di Istana Yihua. Selama para pejuang yang datang untuk menghadiri pernikahan tersebut dikalahkan dan ditangkap, bumi akan berada di bawah kekuasaan mereka. Di aula utama, Julian menunjukkan ketidakberdayaan di wajahnya. "Apakah Anda benar-benar ingin beribadah?" Dia dan Sarah belum mengunjungi gereja. "Tunggu sebentar." Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Semua orang melihat ke arah suara tersebut dan melihat seorang pria muda masuk. Dia mengenakan mantel sederhana dan memegang pedang panjang. Bukankah ini langit surga? Apa yang ingin dia lakukan? Banyak orang mendiskusikannya. Evelyn hanya bisa mengerutkan kening saat melihat surga muncul. Wajah Julian dipenuhi kegembiraan. Para pembuat onar akhirnya tiba. Evelyn memandang surga yang tertunduk dengan wajah datar, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Surga, apa maksudmu?" Surga datang dan muncul di aula utama, menatap Julian, lalu menatap Evelyn, dan bertanya, "Mengapa?" Evelyn berkata dengan tenang, "Mengapa?" Surga tampak tertekan dan berkata, "Apa yang telah saya lakukan padamu selama setahun terakhir? Kamu menyembunyikannya dariku, menikah dengan Julian, dan bersedia menjadi simpanan. Evelyn, kamu bingung. Ini urusanku dan tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu di sini untuk pesta pernikahan, duduklah dan minum sedikit. Jika tidak, pergilah." Ekspresi wajah orang-orang yang hadir menjadi hidup. Ternyata surga juga menyukai Evelyn. "Surga." Julian berdiri tepat waktu dan berkata, "Karena kamu di sini, jangan pergi. Ayo kita bertarung. Jika kamu mengalahkanku, aku tidak akan menikahi Evelyn dan memberikannya kepadamu." "Anda." Wajah surga menjadi gelap, dan dia berteriak dengan marah, "Julian, jangan terlalu sering menindas orang lain." Julian tampak bingung. Mengapa dia bertindak sejauh ini dalam menipu orang lain? "Surga, apa maksudmu? Apakah kamu tidak berani melawan?"
Aku. Surga menahan rona merahnya dan mengucapkan kata, aku, 2 kali berturut-turut, namun dia tetap tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan. Evelyn mengeluarkan perintah penggusuran lagi, segera tinggalkan istana Yihua. Mulai hari ini, saya tidak ada hubungannya dengan kerajaan surga, dan saya tidak ingin mengganggu urusan Anda di kerajaan surga. Haha. Tuhan marah. Dia tidak pernah tertarik pada wanita. Namun, setelah Evelyn muncul dan berkata bahwa dia bersedia membantunya, dia menjadi tulus. Pada akhirnya, Evelyn menikah dengan orang lain. Swoosh. Dia menghunus pedangnya dengan tajam. Julian, aku menerima tantanganmu. Bahkan jika aku bukan lawanmu, aku akan tetap berjuang keras. Kamu bisa bergerak. Langit menderu. Priscilla dan Melanie berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Evelyn mengertakkan gigi. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Julian segera berbicara dan bergerak cepat. Surga mengambil pedangnya dan menyerang dengan cepat. Ah! Lengan Julian langsung terkena, luka berdarah muncul, dan tubuhnya terbang mundur. Dia terjatuh dengan keras ke tanah. Dia bangkit dari tanah dengan susah payah dan berseru, kenapa kamu begitu kuat? Saya bukan lawanmu. Pernikahan ini dibatalkan. Saat dia berbicara, dia memandang Evelyn. Evelyn, sepertinya kita ditakdirkan tetapi tidak ditakdirkan. Aku bukan tandingan surga. Aku tidak memenuhi syarat untuk menikah denganmu. Apa yang dikatakan Julian memang benar. Tapi wajah Evelyn menjadi gelap. Sambil mengertakkan giginya dengan tajam, dia berkata dengan suara dingin, Julian, apa maksudmu? Saat ini, surga sedang bingung. Para prajurit yang hadir tercengang. Semua orang tahu bahwa kekuatan Julian jauh di atas langit, bagaimana dia bisa dikalahkan hanya dengan satu gerakan sekarang. Mungkinkah dia benar-benar tidak ingin menikah dengan Evelyn? Julian memandang Evelyn dan berbisik, Evelyn, beritahu saya di mana Vivi berada. Jika Anda tidak memberitahu saya akan mengekspos Anda di depan para pejuang dunia dan merusak reputasi Anda. Oke, bagus untukmu, Julian. Evelyn tertawa dengan marah. Rambut panjangnya bergerak bebas, dan gaunnya berayun. Dia memandang surga dengan ekspresi acuh tak acuh dan berteriak, surga, keluar dari sini sekarang juga, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saat ini, telepon Julian berdering. Dia mengeluarkan teleponnya dan menjawabnya. Bos, kami telah menemukan keberadaan Vivi. Orang-orang kami bergegas kembali. Diperkirakan Vivi akan diselamatkan dalam 2 jam. Mendengar panggilan dari Kevin, batu di hati Julian akhirnya jatuh. Bab 982, Sekte Tianjue tiba. Dalam beberapa hari terakhir, Kevin menggunakan seluruh kekuatan kerajaan naga, dan dengan bantuan Dacia, dia akhirnya menemukan keberadaan Vivi. Kini, hanya butuh 2 jam untuk menyelamatkan Vivi. Julian hanya perlu menundanya selama 2 jam. 2 jam kemudian, lelucon ini berakhir. Julian dengan tenang menutup telepon. Saat ini, di aula utama istana Yihua, surga memegang pedang panjang dan memandang Evelyn. Rambut panjang Evelyn menari, dia melambai dengan santai, dan pedang dengan cepat terbang dari luar, itu adalah pedang hitam. Menunjuk secara horizontal ke langit. Pergi. Surga memandang Evelyn lagi. Dia benar-benar patah hati. Dia tidak pernah menyukai seorang wanita selama bertahun-tahun. Ia pernah membantu Jersey dalam menaklukkan Daxia dan mendirikan kerajaan Daxia. Ketika dia mencapai tahap ini, dia pernah berdiri di piramida kekuasaan, dan tidak ada wanita yang bisa menggodanya. Namun, setelah berhubungan dengan Evelyn, dia menjadi sangat tertarik pada Evelyn. Dia tidak akan ragu untuk menyerahkan seluruh surga kepada Evelyn. Keluar dari sini. Raungan Evelyn bergema. Tianque berjalan menuju Evelyn selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Evelyn tiba-tiba menghunus pedangnya. Zi. Pedang penghancur dunia langsung menembus tubuh surga. Pencapaian kultivasi surga lebih tinggi dari Evelyn. Dia telah melepaskan ikatan belenggu, tetapi Evelyn belum memasuki 9 alam, tetapi ketika dihadapkan dengan pedang Evelyn, dia tidak menghindar. Pedang hitam itu menembus tubuh. Darah terus mengalir. Ada banyak prajurit berkumpul di aula utama. Mereka semua tampak seperti sedang menonton pertunjukan, dan tidak ada yang berdiri dan mengucapkan sepatah kata pun. Julian juga sedikit mengernyit. Ekspresi Evelyn dingin dan dia mencabut pedangnya. Zi. Darah berceceran. Tubuh surga tidak bisa membantu tetapi jatuh ke tanah, tetapi dia berdiri dengan kuat, mengulurkan tangannya untuk menutupi luka di tubuhnya, darah meluap, dan segera mewarnai telapak tangannya menjadi merah, dan darah meluap dari celah di antara jari-jarinya. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat dan berkata, kamu bodoh, kenapa kamu tidak menghindar? Dia akan menghentikan pendarahannya. Tuhan mendorongnya menjauh. Tidak perlu. Dia berbicara dengan tenang. Kemudian, sambil memandang Evelyn, dia berkata-kata demi kata, pedang ini menembus tubuhku, juga menembus cintaku padamu, dan memotong pikiranku tentangmu. Sikap posesifku terhadapmu. Evelyn menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak mengalah karena dia terluka oleh langit. Dia tidak pernah menaruh perhatian pada surga.
Ketika dia dekat dengan surga, dia hanya menggunakan surga. Awalnya, dia ingin menggunakan surga untuk membuat masalah bagi Julian, tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun mengambil tindakan, dia tidak melakukannya. Sampai-sampai kehilangan hati nuraninya. Setelah surga mengucapkan kata-kata ini, dia mengambil pedang panjang itu, menyeret tubuhnya yang terluka parah, berbalik dan pergi. Evelyn memandang ke banyak orang di aula, dan ketidakpedulian di wajahnya menghilang, digantikan oleh senyuman cerah, dan berkata, semuanya, coba lihat leluconnya, itu hanya lelucon. Sekarang lelucon itu sudah berakhir, itu pernikahan berlanjut. Evelyn masih berpikir untuk menikahi Julian. Ini adalah kesempatan terdekat yang dia miliki untuk mendapatkan Julian selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja. Sekarang ada berita tentang Vivi, Julian tidak bisa membiarkan pernikahannya berlanjut dan tidak bisa membiarkan lelucon ini berlanjut. Oke, Evelyn, mari kita akhiri seperti ini. Julian memandang Evelyn dan berbicara dengan lembut. Wajah Evelyn tiba-tiba menjadi gelap, dia menatap Julian dan berkata dengan dingin, Julian, apa maksudmu, mengapa berakhir seperti ini? Julian berkata, saya berkata, pernikahannya dibatalkan. Anda. Evelyn menatap Julian, dan kemarahan di hatinya langsung melonjak. Beri kamu kesempatan lagi, katakan padaku, di mana Vivi? Julian bertanya lagi. Dia ingin memberi Evelyn kesempatan terakhir. Evelyn diminta untuk memberitahukan keberadaan Vivi secara pribadi. Kalau tidak, untuk menghindari masalah di masa depan, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Haha. Evelyn tertawa dengan marah. Julian, apakah kamu bercanda? Ada banyak orang berkumpul di aula utama. Mereka semua tampak bingung. Ada apa? Sepertinya ada konflik. Bagaimana pernikahan yang sangat bagus bisa berubah menjadi seperti ini? Wei, apa yang dikatakan Vivi? Mungkinkah Evelyn menangkap anak Julian, Vivi, dan memaksa Julian menikahinya? Banyak orang berbisik. Julian memandang Evelyn yang marah dan berkata-kata demi kata, tanyakan lagi, di mana Vivi? Julian memberi Evelyn kesempatan lagi. Ia selalu merasa Evelyn memiliki hati yang baik, namun hanya dibutakan oleh cinta. Julian. Evelyn memandang Julian, menggigit bibirnya, matanya yang cerah dipenuhi kabut, dan air mata kristal mengalir, membasahi pipinya. Saat ini, seseorang terbang dari luar aula. Semua orang dengan cepat mengelak dan menghindar. Pria itu memukul meja dengan keras, menghancurkannya. Boom! Saat dia jatuh ke tanah, terdengar suara gemuruh yang keras, yang seakan membuat seluruh aula bergetar. Julian melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang yang terbang dan jatuh ke tanah adalah surga yang telah pergi sebelumnya. Semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Surga berjuang untuk bangkit dari tanah. Haha, ini sangat hidup. Di luar pintu, terdengar tawa keras. Segera setelah itu, sekelompok orang masuk. Pemimpinnya adalah kakak laki-laki dari Sekte Jue Surga, ditemani oleh Victor dan puluhan murid Sekte Tianjue. Melihat orang itu datang, ekspresi para prajurit yang hadir berubah, dan beberapa bahkan mengepalkan pedang mereka dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Ini hidup, sangat hidup. Prajurit dari seluruh dunia berkumpul di sini, jadi saya harus mencari mereka satu persatu. Kakak senior Sekte Tianjue memandangi banyak prajurit di aula dengan senyum lucu di wajah tampannya. Ketika Julian melihat orang itu datang, dia tahu bahwa orang yang datang itu tidak baik. Evelyn menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, berjalan ke depan, memandang orang yang muncul, dan berkata dengan tenang, jika Anda di sini untuk pernikahan, duduklah dan minum segelas anggur. Jika itu untuk hal-hal lain, silakan kembali. Dia memberi isyarat pergi. Kakak senior dari Sekte Tianjue melirik Evelyn dan mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman tipis. Hehe. Tersenyum lembut. Segera, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Saat dia mengangkat tangannya, Evelyn muncul di depan Evelyn. Sebelum Evelyn sempat bereaksi, dia dipukul dengan telapak tangan. Tubuhnya segera terbang mundur, menghancurkan dinding di belakang aula, dan jatuh ke tanah reruntuhan. Ini. Ada ratusan orang di aula, tapi pemandangannya sunyi senyap. Surga Juemen melukai orang ketika mereka muncul, tetapi tidak ada yang berdiri dan mengucapkan sepatah kata pun. Karena basis budidayanya relatif rendah. Tidak ada tandingan untuk Victor dan lainnya. Adapun pembangkit tenaga listrik tertinggi Daxia, Arthur tidak datang, Raja Lanling tidak muncul, dan bahkan Landuo tidak datang. Di antara 9 alam Daxia, hanya sedikit yang termasuk Dimitri. Julian berbalik dan melihat. Evelyn telah memanjat dari reruntuhan di belakangnya, dan Priscilla serta Melanie telah pergi untuk mendukungnya. Surga, yang sebelumnya dipukuli, tampak pucat dan duduk bersila di tanah, mengaktifkan energinya untuk menekan luka di tubuhnya. Kakak senior Sekte Tianjue melirik ke aula utama. Dengan satu pandangan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Sungguh mengecewakan. Kakak senior dari Sekte Tianjue menggelengkan kepalanya sedikit, dengan ekspresi kecewa, dan berkata dengan ringan, orang terkuat di dunia, Arthur, Raja Lanling dan yang lainnya tidak muncul. Tampaknya mereka telah memecahkanmu dan masih berlarian. Bab 983, Keputusasaan.
kakak tertua dari Sekte Tianjue bernama Ransin. Dia belum tua, sekitar 30 tahun ini, tetapi dia lahir di alam Chang, dan menjadi murid Master Sekte Tianjue, salah satu dari 10 master teratas di alam Chang, dan menerima sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah dengan bakatnya sendiri, ia memiliki tingkat kultivasi surgawi di usia muda. Kekuatannya masih di atas Victor. Pada saat ini, dia melihat banyak prajurit di aula utama Istana Yihua dengan ekspresi kecewa. Dia berpikir bahwa orang-orang kuat seperti Arthur dan Raja Lanling juga akan muncul di sini, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka yang ada di sini semuanya kecil. Dia telah membaca informasi tentang hampir semua orang berkuasa di dunia. Di antara sekian banyak orang, hanya ada satu yang sedikit lebih kuat. Orang ini adalah protagonis masa kini, Julian. Matanya tertuju pada Julian, dan dia berkata dengan tenang, bunuh kamu, dan sisanya tidak akan menjadi masalah. Berbalik, melihat Victor di belakangnya, dia berkata dengan tenang, hancurkan anak ini. Ya. Victor mengangguk, berdiri, memandang Julian, mengangkat sudut mulutnya, dan menguraikan senyuman lucu, Julian, Raja Surga ada di sini hari ini, dan saya tidak bisa menyelamatkanmu. Ada banyak orang di tempat kejadian. Namun, tidak ada yang berdiri dan mengucapkan sepatah kata pun. Apa? Evelyn melepaskan diri dari dukungan Priscilla dan Melanie dan mendekat. Pada saat ini, ada darah menggantung di sudut mulutnya, dan wajah cantiknya pucat. Victor, kamu mempunyai perjanjian dengan manusia di bumi. Sampai segelnya dibuka, kamu akan hidup damai dengan manusia di bumi. Apakah kamu ingin melanggar perjanjian? Wajah Evelyn pucat, tetapi menghadapi pria yang sangat berkuasa, dia tidak takut sama sekali. Haha, hidup damai. Victor langsung tertawa, lalu wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata, manusia di bumi semuanya berdosa. Karena kesalahan nenek moyangmu dunia kita menjadi tawanan. Begitu segel dibuka, semua manusia di bumi akan mati. Victor, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan orang-orang ini, kenapa kamu tidak segera mengambil tindakan, kata Ransin tidak puas. Ya, kakak. Victor tampak penuh hormat, dan kemudian aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Aura ini terlalu kuat, dan semua orang yang hadir tidak dapat menahan aura kuat tersebut. Semua orang kecuali Julian tersingkir. Boom! Aula besar itu langsung runtuh. Tubuh Julian bergegas keluar dari reruntuhan dan berdiri di reruntuhan. Sedangkan Victor, auranya seperti pelangi. Melihat Julian, dia berkata, kematian. Begitu kata, kematian, keluar, dia langsung bergerak dan muncul di depan Julian dalam sekejap. Dia menamparkan keningnya dengan telapak tangan, dengan angin telapak tangan yang menakutkan yang mengguncang kehampaan. Ekspresi Julian sangat serius. Selama ini, dia telah berlatih keras. Namun, ranahnya belum memasuki ranah kekuatan supernatural, dan ia baru membuka belenggu ketiga. Dalam 6 bulan terakhir, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melatih tubuh fisiknya, yang mengakibatkan ranahnya tidak membaik. Victor telah lama memasuki alam kekuatan magis, dan dia mendapatkan banyak buah ungu misterius setengah tahun yang lalu. Begitu dia bergerak, Julian merasakan kekuatan mengerikan menghancurkannya. Dia dengan cepat menghindar dan muncul 100 meter jauhnya, dan tempat dia berada sebelumnya langsung hancur. Di kejauhan, banyak pejuang yang dikejutkan oleh aura Victor. Beberapa dari mereka dengan tingkat budidaya yang lebih lemah bahkan mengeluarkan darah dari 7 lubangnya. Evelyn juga terluka, tetapi dia berdiri dan meminta semua orang segera meninggalkan tempat itu. Kakak senior Sekte Tianjue, Ransin tidak memperhatikan udang-udang kecil yang melarikan diri ini. Seperti kata pepatah, untuk menangkap pencuri, tangkap dulu rajanya. Selama mereka mengalahkan dan membunuh para ahli top di bumi, bumi berada di bawah kendali mereka. Di antara orang-orang yang dia kenal, hanya sedikit yang mengancamnya. Arthur, Raja Lanling, Julian, dan Sarah. Sisanya tidak cukup. Biarpun itu vampir, dia tidak menganggapnya serius. Victor, bertarunglah dengan cepat. Perintah Ransin. Ya. Setelah Victor menerima perintah tersebut, aura di tubuhnya menjadi lebih kuat lagi. Dia dengan cepat bergegas menuju Julian, kecepatannya mencapai ekstrim, secepat kilat, dan dia muncul di depan Julian dalam sekejap mata. Sebelum Julian bisa bereaksi, Victor sudah mencapainya. Tubuhnya ditarik ke atas. Dia ingin melawan. Namun, ada kekuatan kuat yang menekannya, seolah-olah ada gunung yang menekannya. Victor menarik Julian. Sebuah pukulan menghantam Julian. Dengan satu pukulan, meridian di tubuh Julian langsung patah. Dia memuntahkan seteguk darah. Victor, sebaliknya, langsung menendang tubuh Julian ditendang keluar dan jatuh dengan keras ke pegunungan di kejauhan. Boom! Dalam sekejap, tanah berguncang. Julian jatuh di pegunungan dan tidak pernah bangun lagi. Ini. Orang-orang yang melarikan diri dari kejauhan semuanya tercengang. Mereka semua tahu bahwa Victor sangat kuat, tetapi Julian juga tidak lemah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Julian bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Victor. Semuanya berhenti. Ransin berbicara. Suaranya sangat tenang, tapi terdengar di telinga semua orang seperti guntur yang teredam. Segera setelah itu, dia muncul di udara setinggi lebih dari 30 meter.
Lambaikan saja. Kekuatan mengerikan berubah dari lengan baju yang lebar. Kekuatan ini menyapu seluruh dunia. Para prajurit yang melarikan diri langsung tersapu oleh kekuatan ini. Mereka semua terbang, dan kemudian mereka semua jatuh ke dalam reruntuhan istana Yihua. Ah! Segala macam jeritan bergema. Tubuh Ransin jatuh dari langit, dan dia berdiri kokoh di tanah, memandangi ratusan pejuang bumi, dengan ekspresi kecewa di wajahnya, dan berkata dengan ringan, sungguh membosankan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertarung. Evelyn bangkit dari tanah dengan susah payah. Dia melirik ke pegunungan di kejauhan. Disitulah Julian jatuh. Julian. Dia tampak serius. Dia tahu bahwa Julian mungkin tidak akan selamat. Karena Victor yang mengambil tindakan adalah orang kuat yang sudah memasuki alam magis. Menghadapi orang seperti itu, siapa lawannya? Bahkan Raja Lanling tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Victor. Evelyn menangis diam-diam. Dia tahu bahwa mungkin tidak ada seorang pun yang hadir hari ini yang bisa hidup. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan untuk hidup. Serahkan padaku dan dengarkan perintahku, dan kamu akan selamat. Jika tidak, kamu akan mati. Suara putus asa terdengar. Sama sekali tidak mungkin. Seorang prajurit bangkit dari tanah dengan susah payah, memandang Ransin dengan ekspresi galak, dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin membunuhnya, tidak perlu bicara omong kosong. Tulang yang kuat. Ransin memiliki senyum lucu di wajahnya. Dengan gelombang biasa, kekuatan menyapu dirinya, dan prajurit yang berbicara langsung tersapu. Ransin menarik rambut orang itu. Dia tiba-tiba menamparkan telapak tangannya. Kekuatan mengerikan itu langsung menembus tubuhnya, dan kemudian dia terlempar ke tanah seperti anjing mati. Tubuh prajurit itu tertembus dan dia mati seketika. Ratusan pejuang bumi semuanya diam, dan tidak ada yang berdiri. Saat ini, di pegunungan di kejauhan, tubuh Julian mengalami luka serius. Ini adalah cedera paling serius dalam sejarah. Dia tidak menyangka Victor begitu kuat sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia ingin bangkit dari tanah, tetapi begitu dia bergerak, rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Ekspresinya berubah kesakitan. Dia mengaktifkan teknik tubuh emas 9 transformasi. Energi spiritual langit dan bumi memasuki tubuh dengan gila-gilaan, dengan panik memperbaiki tubuh yang sekarat. Mengoceh. Ransin merasakan energi spiritual agung dari langit dan bumi berkumpul, dan mau tidak mau melihat ke arah pegunungan di kejauhan, dengan sedikit keterkejutan di ekspresinya. Bab 984, Keputusasaan. Ransin terkejut. Energi spiritual langit dan bumi di bumi dahulunya sudah sangat tipis, namun kini telah mengumpulkan begitu banyak energi spiritual. Ini menunjukkan bahwa metode kultivasi orang tersebut sangat maju. Dia melambaikannya dengan santai, dan kekuatan itu menyapu dirinya. Julian, yang sedang mengaktifkan teknik tubuh emas 9 putaran di reruntuhan, terguling oleh kekuatan ini, dan tubuhnya terbang tak terkendali, dan akhirnya jatuh dengan keras di depan Ransin. Tidak mati. Victor terkejut. Dia tahu kekuatan serangannya. Sama sekali tidak ada yang bisa bertahan di alam magis. Sekarang Julian selamat. Tubuh Julian jatuh dengan keras ke tanah, yang mempengaruhi luka di tubuhnya. Dia gagal menekan darah kerusuhan di tubuhnya dan memuntahkan seteguk darah lagi, yang mewarnai tanah menjadi merah. Julian. Melihat Julian masih hidup, Evelyn segera berjalan mendekat dan berusaha membantu Julian yang terjatuh ke tanah. Namun, sebelum dia sempat mendekat, dia terlempar dan terluka lagi. Dia bangkit dari tanah dengan susah payah, memandang Ransin, Victor dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Ransin mengabaikan Evelyn. Dia berjalan menuju Julian, menginjaknya, menatapnya, dan berkata, nak, teknik apa yang kamu latih? Dia adalah murid terbaik dari Sekte Tianjue. Namun di bumi, ia tidak dapat mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi yang begitu kuat dalam waktu sesingkat itu, namun kini seorang anak di bumi telah melakukannya. Ini menunjukkan bahwa keterampilan yang dikembangkan Julian jauh lebih maju daripada keterampilan Sekte Tianjue miliknya. Dia sangat menginginkannya. Dada Julian diinjak. Ekspresi wajahnya berubah kesakitan. Kemarahan muncul di hatinya dan dia ingin melawan, tetapi begitu dia mengaktifkan ki-nya, dia merasakan sakit yang tajam seperti jarum di tubuhnya. Rasa sakit itu menyebabkan ki kecil yang dia kumpulkan menghilang dalam sekejap. Penghinaan. Julian merasa terhina tidak seperti sebelumnya. Setelah bertahun-tahun sejak debutnya, kapan dia pernah dihina? Dasar bajingan. Dia membuka mulutnya untuk mengutuk, dan bahkan ada darah di sela-sela giginya. Biarkan dia pergi. Evelyn bergegas dengan tubuhnya yang terluka parah, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Ransin. Namun, sebelum dia bisa mendekati Ransin, dia terlempar ke belakang oleh aura yang keluar dari tubuh Ransin darah. Ransin sangat kuat. Begitu kuatnya sehingga keputusasaan muncul di hati setiap orang. Raja Lanling, mengapa Senior Arthur belum muncul? Jika kita tidak muncul lagi, para pejuang bumi akan hancur. Banyak orang berdoa dalam hati, berdoa agar orang-orang kuat seperti Raja Lanling dan Arthur segera muncul dan mengalahkan ras asing dari negeri asing. Julian diinjak-injak dan bahkan tidak bisa bergerak. Tulang yang kuat.
Wajah Ransin menjadi gelap dan dia berkata, saya ingin melihat seberapa keras tulangmu. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak pergelangan kaki Julian. Klik. Hanya suara retakan tulang yang terdengar. Ah! Julian berteriak kesakitan, dan matanya melotot kesakitan. Katakan padaku, sebenarnya teknik apa yang kamu latih? Tanya Ransin lagi. Namun, Julian tidak berbicara lagi kecuali menjerit. Ransin menyerang lagi. Dia terus menghentak. Anggota tubuh Julian segera menjadi tidak berguna. Julian sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan. Tidak jauh dari situ, sekelompok prajurit semuanya tampak pucat. Priscilia mengulurkan tangan dan menutup mulutnya untuk mencegah dirinya berteriak, tapi air matanya terus jatuh. Dia ingin menyelamatkan Julian, tetapi kekuatannya rendah. Jika dia pergi ke sana sekarang, dia akan mencari kematian. Melanie juga panik dan melihat sekeliling, mencoba mencari Evelyn dan meminta Evelyn mencari solusi. Namun, Evelyn terluka beberapa kali berturut-turut, dan sekarang dia terluka parah. Di antara sekelompok prajurit, Dimitri dan dua dewa perang dari dinasti Visser menyaksikan Julian disiksa dengan ekspresi serius di wajahnya. Mereka juga ingin datang untuk menyelamatkan. Namun, kekuatan mereka sangat rendah, dan mereka hanya memasuki 9 alam, dan mereka mengandalkan objek eksternal untuk masuk. Bahkan Victor bisa membunuh mereka dalam satu gerakan. Belum lagi Ransin yang lebih kuat dari Victor. Tingkat ketahanan Julian melebihi ekspektasi Ransin. Anak baik, aku benar-benar meremehkanmu. Ngomong-ngomong, hari ini adalah hari besarmu kan? Aku dengar tentang menikahi 3 istri sekaligus. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ransin mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum tipis. Lalu, lambaikan dengan santai. Evelyn, yang jatuh ke tanah di kejauhan, terguling oleh kekuatan yang kuat. Tubuh Evelyn jatuh di samping Julian. Ransin tiba-tiba menghunus pedangnya. Ini adalah pedang panjang yang tajam. Pedang panjang di tangannya diletakkan di leher Evelyn, dengan senyuman lucu di wajahnya. Julian, apakah menurutmu kamu akan patah hati jika aku membunuhnya? Jika kamu ingin membunuh, kenapa repot-repot berbicara omong kosong? Wajah Evelyn menjadi pucat. Mati. Dia tidak takut sama sekali. Mampu mati bersama Julian. Ini juga merupakan sesuatu yang layak untuk dibahagiakan. Dia mencoba yang terbaik untuk merangkak menuju Julian dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan Julian. Anggota tubuh Julian lumpuh dan berlumuran darah. Evelyn meraihnya, dan tangannya berlumuran darah. Julian. Dia menangis kesakitan. Dia menangkap Julian. Tapi Ransin melambaikannya dengan santai dan dengan paksa memisahkan mereka. Dia mengambil pedang dan terus berjalan menuju Evelyn. Ujung pedang yang tajam menyentuh wajah pucat Evelyn dan membuat pukulan ringan. Pedang itu menembus kulitnya. Bekas luka yang mengejutkan muncul di wajahnya. Evelyn berteriak kesakitan. Pada saat ini, Julian hampir tidak sadarkan diri, dan tangisan menyakitkan Evelyn membuatnya sedikit terbangun. Dia ingin bangun, tapi dia tidak punya kekuatan sama sekali. Dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk membuka matanya. Evelyn, apa kabar? Tenggorokannya bergerak sedikit, mengeluarkan suara yang hanya bisa didengarnya. Wah, daya tahanmu bagus, dan kamu masih bisa tetap terjaga selama ini. Suara Juetian terdengar. Julian menarik napas dalam-dalam. Teknik 9 belokan tubuh emas didorong hingga ekstrim. Teknik 9 transformasi tubuh emas adalah kekuatan magis yang melemahkan tubuh fisik, terlahir kembali dari kehancuran, dan membuat terobosan dalam pertempuran. Julian menggunakan seluruh kekuatannya untuk bangkit dari tanah dan duduk bersila di tanah. Kakinya sudah tidak berguna. Sekarang, saya tidak merasakan apapun di bawah paha saya, mati rasa dan nyeri. Namun, dia tetap memaksakan diri untuk duduk. Melihat Evelyn terbaring di tanah dengan wajah berlumuran darah, dan pada prajurit di sampingnya yang telah dipukuli seluruh tubuhnya dan kehilangan nafas kehidupan, dia menarik napas dalam-dalam. Dia dengan lemah mengangkat kepalanya, menatap Ransin, dan berkata dengan susah payah, jika kamu menginginkan keahlianku, biarkan semua orang di sini pergi. Mereka semua pergi dengan selamat. Aku akan memberimu keterampilan. Mendengar ini, Ransin memandangi banyak prajurit di depannya dan berkata dengan tenang, keluar dari sini. Jika orang-orang ini diberikan amnesti, mereka segera bangkit dan pergi. Dia bahkan tidak melihat Julian yang menyelamatkan mereka. Saudara Visser, Priscilia dan Melanie tidak pergi. Mereka berjalan mendekat dan menatap tanpa daya ke arah Julian yang terluka parah dan bisa mati kapan saja. Julian memandang mereka berdua dan berkata dengan lemah, bawa Evelyn pergi. Saat ini, Evelyn sudah bangkit dari tanah. Wajahnya berlumuran darah, dan dia menatap Julian sambil menangis. Julian, maafkan aku. Julian dengan lemah menggelengkan kepalanya, memberi isyarat padanya untuk berhenti berbicara. Vivi ada di sini. Oke, bawa dia pergi. Julian berbicara lagi. Saudara Visser, bagaimana denganmu? Priscilia bertanya. Julian berkata dengan lemah, saya punya rencana sendiri. Keduanya kemudian pergi bersama Evelyn yang terluka. Julian menutup matanya dan mulai menggunakan teknik tubuh 9 putaran emas dengan sepenuh hati untuk menyembuhkan luka-lukanya.
Bab 985, Tekad Julian. Julian, sekarang saya telah membebaskan semua orang, bisakah Anda memberi saya keterampilan yang Anda latih? Ransin mengancam, kamu tidak boleh mempermainkan saya, jika tidak, jika orang-orang ini bisa pergi, saya dapat menangkap mereka kembali, dan orang-orang ini akan mati. Julian membuka matanya sedikit, melirik ke arah Ransin, dan berkata dengan tenang, saya terluka parah sehingga saya akan mati kapan saja. Biarkan saya menyembuhkan luka saya. Setelah saya pulih dari luka saya secara alami akan memberikannya padamu. Setelah mengatakan itu, Julian berhenti berbicara. Ransin tidak terburu-buru. Menurutnya, Julian hanyalah seekor semut. Dia ingin membunuh Julian dengan mudah. Istana Yihua, di kaki gunung. Banyak orang muncul di sini. Apa yang harus dilakukan? Jika ada yang memiliki nomor kontak senior Arthur, harap segera memberi tahu Arthur. Saya khawatir hanya Arthur yang dapat menyelamatkan Julian sekarang. Tidak, siapa yang punya? Banyak orang berkumpul. Mereka sedang mendiskusikan cara menyelamatkan Julian. Evelyn juga turun gunung dengan dukungan Priscilla dan Melanie. Saudari Wumeng, kamu baik-baik saja? Melanie bertanya. Wajah Evelyn pucat, dan ada bekas luka yang mengejutkan di sisi kiri wajahnya. Saat ini, dia menyesalinya. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan melakukan ini, sehingga Julian tidak akan jatuh ke tangan Ransin. Apa yang harus dilakukan? Dia juga menjadi cemas. Puncak gunung. Julian duduk di reruntuhan. Dengan mengaktifkan teknik tubuh emas 9 belokan, energi spiritual agung langit dan bumi memasuki tubuhnya, memberi nutrisi pada tubuhnya yang sekarat. Semakin serius cederanya, semakin kuat pula fisik tubuh setelah sembuh. Selama dia abadi, selama dia masih bernafas, betapapun terlukanya dia bisa pulih, itu hanya masalah waktu. Dalam sekejap mata, sebagian besar hari berlalu. Luka Julian telah pulih sepenuhnya. Bahkan anggota tubuh yang terinjak pun pulih. Dia berdiri dan meregangkan ototnya. Ransin melihatnya dengan ekspresi kaget. Dia tahu sejauh mana cedera Julian. Cedera ini hanya selangkah lagi dari kematian. Ini luar biasa. Teknik seperti itu tidak ada bahkan di alam Chang. Ada api dalam ekspresinya. Julian, cepatlah, berikan aku keterampilan yang kamu latih. Mulai sekarang, aku akan melindungimu dan memastikan bahwa kamu dapat hidup dengan aman. Ransin tidak sabar untuk berbicara. Dia sangat ingin mendapatkan keterampilan yang dipraktikkan Julian. Julian memandang Ransin. Ransin sangat kuat, dan kekuatan Ransin melebihi ekspektasinya. Dia tidak tahu pada tingkat kultivasi apa Ransin di depannya. Dia tidak tahu apakah dia bisa menggunakan keahlian uniknya untuk menghentikan langkah putus asa ini. Triknya sangat menakutkan. Ini adalah sesuatu yang dia tidak pernah berani gunakan, karena dengan skill dan kondisinya saat ini, dia masih belum bisa mencapai titik di mana dia bisa menggunakan jurus ini. Jika dia menggunakannya dengan paksa, dia akan mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi cacat. Dia memandang Ransin dan bertanya, sebelum saya memberikannya kepada Anda, saya memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Selama Anda mengatakan yang sebenarnya, saya akan memberi Anda keterampilan yang saya latih. Katamu. Ransin rakus terhadap teknik budidaya Julian. Jangankan beberapa pertanyaan, dia bisa menjawab bahkan puluhan pertanyaan. Julian bertanya, apakah ada celah penyegelan di alam Chang? Bisakah makhluk dari alam Chang datang ke bumi melalui celah ini? Ya. Ransin mengangguk dan berkata, memang ada celah penutup di Changji. Selama kamu melewati celah ini, kamu bisa muncul di bumi. Julian bertanya lagi, apakah tidak akan lama lagi banyak makhluk dari alam Chang muncul di bumi? Itu benar. Ransin mengangguk dan berkata, namun, tidak mudah untuk melewati segel dan muncul di bumi. Hanya 1 dari 100 orang yang dapat melewatinya, dan yang lainnya akan mati selama penyeberangan. Julian menghela nafas lega. Segera, dia bertanya lagi, kamu berada pada kondisi kultivasi apa? Kesempurnaan kekuatan magis hanya selangkah lagi dari yang luar biasa. Bicaralah dengan jujur. Mendengar ini, Julian terkejut. Dia tidak tahu bagaimana rasanya berada di alam kekuatan supernatural, dan dia tidak tahu tentang alam kekuatan supernatural Dzogchen. Satu-satunya hal yang pasti adalah Ransin di depannya sangat kuat. Ransin melihat kebingungan pada ekspresi Julian dan tidak bisa menahan senyum, kultivasi bumi telah lama rusak. Anda mungkin tidak memahami alam di atas alam kekuatan supernatural. Izinkan saya memberitahu Anda secara singkat agar Anda dapat memiliki petunjuk dalam pikiran Anda. Julian memandang Ransin, menunggu jawabannya. Ransin berkata, hanya setelah memasuki 9 alam seseorang dapat disebut sebagai seorang kultivator, dan 9 alam hanyalah awal dari kultivasi. 9 alam memiliki 3 belenggu. Setelah 3 belenggu dibuka, seseorang dapat melangkah ke alam magis. Kekuatan. Adapun alam kesaktian juga ada 9 segel. Setiap kali segel dibuka, kekuatannya akan berlipat ganda. Dan sekarang saya telah menembus 9 segel tubuh manusia dan mencapai alam kesempurnaan murid dewa. Saya hanya selangkah lagi dari yang luar biasa. Ransin sangat bangga dengan keadaannya. Bahkan di seluruh alam Chang, di antara generasi sebelumnya, kekuatanku berada di level teratas.
Bahkan beberapa pria kuat dari generasi tua bukanlah tandinganku. Julian merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak menyangka Ransin menjadi begitu kuat. 9 segel kekuatan magis, kesempurnaan kekuatan magis yang luar biasa. Ini mengerikan. Saya tidak tahu seberapa tinggi dari dia dalam hal alam. Bisakah aku membunuhnya jika aku menggunakan Qian Kun Nirvana? Julian bingung. Penghancuran alam semesta adalah kekuatan magis yang dipelajari di pulau itu. Ini adalah seni bela diri paling menakutkan yang pernah tercatat di pulau itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum bisa menggunakannya dengan paksa, tubuhnya mungkin akan terkoyak. Pada saat ini, Julian ragu-ragu. Kakek baru saja memasuki alam supernatural belum lama ini. Bahkan jika dia mendapat beberapa buah ungu, mampu membuka 2 segel dalam waktu setengah tahun sudah luar biasa. Dia jauh dari lawan yang putus asa. Senior Arthur itu misterius dan tidak dapat diprediksi, tapi saya tidak tahu kondisi kultivasinya seperti apa. Saya tidak bisa bertaruh, dan saya tidak bisa mempertaruhkan harapan umat manusia pada Arthur. Jika aku bisa menggunakan Qian Kun Nirvana untuk menghancurkan Ransin, bahkan jika aku mati, aku bisa membawa kedamaian singkat bagi umat manusia. Jika aku mati tanpa membunuh Ransin, maka aku akan mati jika aku tidak menyerahkan keahlianku. Dalam sekejap, banyak pemikiran muncul di benak Julian. Setelah berpikir sejenak, Julian memutuskan untuk menggunakan hidupnya sebagai taruhan. Akan lebih baik jika kita bisa membunuh Ransin. Jika dia tidak bisa dibunuh, bahkan jika dia selamat, dia tidak akan bisa menghentikan Ransin. Julian, aku sudah memberitahumu begitu banyak, bisakah kamu memberiku keterampilan? Aku berjanji, selama kamu memberiku keterampilan, mulai sekarang, aku akan melindungimu. Suara Ransin membuyarkan lamunan Julian. Julian bereaksi, memandang Ransin, tersenyum, dan berkata, tentu saja, saya akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda, tetapi teknik saya relatif maju. Bahkan jika saya memberitahu Anda, Anda mungkin tidak dapat memahaminya. Ayo, biarkan aku menunjukkannya padamu sendiri. Wajah Ransin dipenuhi kegembiraan. Lalu tunggu apa lagi? Cepatlah. Bersambung.